Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur. Dan pagi ini juga kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirmanlah dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, menangkap pesan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dikatakan supaya kita meniru apa yang baik dan bukan yang jahat. Nah, siapa yang kita tiru? Pertama-tama tentu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dan memberi teladan buat kita. Setiap perbuatan yang baik yang Dia lakukan itu teladan buat kita, supaya kita pun mengikuti jejaknya. Kita pun boleh melakukan apa yang baik itu. Sebab dikatakan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Kalau kita berbuat jahat, berarti bukan dari Allah, dari si jahat. Hati-hati, jangan niru yang jahat tapi yang baik. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang yang menerima kebaikan dari kita itu, dia pun akan mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Bahkan dia pun akan melakukan hal yang baik juga kepada orang yang lain. Demikian berputar terus, satu perbuatan baik yang kita lakukan bisa berdampak. Akhirnya seperti bola salju, perbuatan baik itu memberi dampak yang lebih luas lagi. Ya, mungkin dari hal kecil saudara tersenyum terhadap orang lain, orang rasa, aduh belum pernah aku menerima senyuman semanis itu. Ya, jadi hal kecil apapun yang kita lakukan, yang positif, yang baik, itu bisa memberi dampak. Orang lain bisa diberkati, orang lain bisa tertolong melalui perbuatan baik kita, sehingga orang itu pun akan melakukan yang baik kepada orang yang lain. Ya, istilahnya mari tebar virus kebaikan. Wah, kalau ngomong virus kok gambarnya langsung corona ya. Nah, bukan corona, maksudnya virus kebaikan, hal-hal yang baik. Ya, karena virus, kenapa disebut virus? Virus ini mudah nyebar. Ya, marilah kebaikan kita demikian juga kita sebar kemana-mana. Ya, firman Tuhan juga katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, jadi kita diperlengkapi Tuhan memang untuk berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Kalau ada yang jahat sama kita, jangan balas dengan yang jahat. Ingat, kita diperlengkapi, diisi, diberi bekal oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik. Memang kalau ada orang yang jahat kepada kita, sebetulnya secara nggak langsung dia sedang menanamkan yang jahat, yang buruk. Tetapi jangan ditiru, jangan diambil. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Karena kita nggak diperlengkapi untuk yang jahat kok. Ya, karena itu gunakan perlengkapan yang baik itu supaya berguna juga, intinya perbuatan baik itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi intinya perbuatan baik kita bukan untuk kita dipuji orang, tetapi supaya kita memuliakan Bapa yang di surga, supaya Tuhan dipermuliakan. Karena perbuatan baik itu berasalnya dari Tuhan. Ya, perbuatan baik yang Tuhan berikan untuk kita, akhirnya kita terima dan kita pun membagikannya perbuatan baik untuk orang lain. Orang lain akan melakukannya lagi. Demikian seterusnya. Sehingga kebaikan itu akan sampai kemana-mana. Wah, luar biasa. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi kalau Tuhan sudah memperlengkapi yang baik dan kita tidak melakukan, seumpama tadi dikatakan ya, hendaknya terangmu bercahaya. Ibaratnya saudara ini lampu, tetapi disembunyikan, artinya saudara nggak berguna. Ya, orang diperlengkapi yang baik tidak berbuat baik, engkau jadi orang yang tidak berguna. Ayo, kita diperlengkapi yang baik, ayo buat yang baik untuk orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan berdampak. Ya, sebaliknya kalau kita tidak mau menggunakannya, ekstrimnya saya katakan berdosa.
ya, sudah diperlengkapi hal yang baik ya untuk setiap perbuatan yang baik, bahkan kita ngerti bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya itu berdosa. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Karena sudah diperlengkapi yang baik kok tetap melakukan yang jahat, dosa. Kita diperlengkapi yang baik tidak mau melakukannya. Aku nggak buat jahat kok, cuma aku nggak melakukan, dosa juga. Ada orang lain butuh pertolongan, jatuh dari kendaraan misalnya, ya kita cuma melihatnya berlalu begitu saja, berdosa. Kenapa? Aku kan nggak menyakiti dia, ya engkau menyakiti hatinya. Kalau dia lihat kamu, itu orang kok jahat banget ya, aku jatuh nggak nolongin, ya bisa kan? Bisa juga kan? Nah karena itu mari pastikan kita selalu berbuat baik, sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Ingat, kita tidak diperlengkapi untuk perbuatan jahat, melainkan diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ya sudah ada perlengkapan baik yang dari Tuhan, gunakan itu. Jangan disimpan saja, ya, dan lakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah perbuatan baikmu dilihat orang dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Ayo tebarkan virus kebaikan kepada semua orang. Karena perbuatan baik kecil yang kita lakukan sekalipun itu bisa memberi dampak bagi orang lain. Dan orang lain yang menerima kebaikan itu akan berbagi kebaikan juga dengan orang lain. Karena kecenderungan orang yang menerima pertolongan atau menerima sesuatu yang baik, kecenderungannya dia akan berbagi kebaikan ke yang lainnya lagi. Demikian seterusnya. Mari, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menebar kebaikan. Kebaikan adalah gaya hidup kita. Kebaikan sudah seharusnya selalu kita lakukan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami anak-anak Tuhan selalu berbuat baik. Bahkan terhadap orang-orang yang jahat, terhadap orang-orang yang memusuhi kami pun kami harus berbuat baik. Kami mendoakan dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, virus corona, dan segala yang buruk. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami, serta kebaikan Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, terus berbuat baik, tebar kebaikan supaya Tuhan dipermuliakan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.